A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya mati. Summa ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah mereka semua dikembalikan. Kalau kita baca lagi kitab suci Al-Quranul Karim, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya dimanapun kamu berada, sesungguhnya kematian itu pasti akan menghampirimu, sekalipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang paling kokoh. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang waktu kematianmu, maka tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghentikan kematian tersebut, memajukannya barang sesaat ataupun memundurkannya barang sesaat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beberapa ayat yang baru saja khatib bacakan serta terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menginformasikan kepada kita semua bahwasannya kematian adalah sesuatu yang pasti. Artinya kematian ini tidak pernah memandang apakah dia tua ataupun muda, apakah dia orang soleh ataupun orang jahil. Kematian ini tidak pernah melihat apakah dia laki-laki atau perempuan, baik dia remaja ataupun anak-anak. Bahkan kematian ini adalah sesuatu yang pasti, yang mau tidak mau, suka ataupun tidak, punya bekal ataupun tidak, kita pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah yang kita lakukan ketika hidup di alam dunia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti dan setiap kita pasti akan merasakan mati tersebut, saking sayangnya Allah kepada kita, saking rahman dan rahimnya Allah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nas wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hai segenap umat manusia, hendaklah kamu semuanya memperhatikan serta mempersiapkan bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas mengatakan bahwasanya bekal terbaik untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah uang yang banyak. Bekal terbaik untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah mobil yang bagus, bukanlah rumah yang megah, bukanlah keturunan yang banyak, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kamu untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya bekal, dan sebaik-baik bekal tersebut adalah keimanan kita, ketakwaan kita, dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai satu penutup, insya Allah mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bisa menjadi refleksi serta bisa menjadikan satu bahan muhasabah diri kita di dalam kehidupan yang singkat ini, yang sebentar ini, yang sementara ini. Kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izinnya kepada kita semua nih, orang-orang yang masih hidup, dibukakan pendengaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan orang-orang yang berada di dalam kubur, yang mana mereka di dalam kuburnya diadab oleh Allah, di dalam kuburnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang amat sangat pedih. Niscaya mereka orang-orang yang sekarang sedang diadab di dalam kuburnya, mereka tidak akan minta banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi hanya satu permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka minta dihidupkan lagi untuk hidup ke dalam dunia, walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar. Pertanyaannya, kenapa mereka minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka sudah merasakan pedihnya azab dan siksa di dalam kubur, sehingga kalau mereka itu diberikan kesempatan sekali lagi untuk hidup ke alam dunia, mereka ingin beribadah kepada Allah, mereka ingin melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, mereka ingin membaca kitab suci Al-Quranul Karim, mereka ingin berkurban, mereka ingin zakat, infak dan sedekah, mereka ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Akan tetapi itu semuanya sudah terlambat ketika mereka minta seperti ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dulu ketika aku berikan kesempatan hidup di dunia, kamu jauh dari aku, kamu jauh dari tempat ibadahku, kamu jauh daripada masjidku, kamu jauh daripada alim ulama, kamu jauh dari orang-orang soleh. Kamu lupakan itu Al-Quran, kamu campakkan itu Al-Quran, kamu jadikan hiasan dinding itu Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari itu, pada saat itu, gantian kamu yang dilupakan oleh Allah dan tidak sama sekali mendapatkan pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya hadirin, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat hidup, mari sama-sama kita introspeksi diri, kita muhasabah diri. Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekedar ini yang bisa khatib sampaikan pada pertemuan Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang baru saja khatib sampaikan itu bisa memberikan manfaat kepada diri kita, untuk hati kita, karena keringnya rohani kita, terlalu kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan akhir hidup kita diberikan jaminan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.